Horas, salam untuk kita semua. Salam untuk Bapak dosen, Bapak Ramli Harahap. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban UTS saya. Soal yang pertama. Willy Markson menjelaskan kronologi kehidupan Paulus sebagai pintu masuk memahami surat-surat Paulus. Coba saudara jelaskan kronologi kehidupan Paulus yang dimaksud. Jawaban saya, Paulus adalah seorang yang bernama Saulus sebelumnya. Ia bertobat dan dikenal sebagai orang yang menganiaya umat Kristen. Pada waktu bertemu Yesus, ia menjadi buta dan disembuhkan dengan cara dibaptis oleh Ananias. Setelah itu ia berganti nama dari Saulus menjadi Paulus. Dan ia menjadi rasul Allah yang memberitakan firman Allah pada umat Kristen mula-mula. Soal yang kedua, dengan mempelajari pembimbing Perjanjian Baru, khususnya surat-surat Paulus, maka kita memahaminya dengan baik pembagian semua kitab yang ada dalam Perjanjian Baru ini. Coba saudara jelaskan pembagian isi kitab Perjanjian Baru. Jawaban saya, isi kitab Perjanjian Baru dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Injil yang berarti kabar baik, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua, kisah para rasul yang berisi catatan sejarah Yesus Kristus. Yang ketiga, surat-surat Paulus, yaitu kitab Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, dan Filemon. Yang keempat, surat-surat Am, atau surat yang disampaikan kepada gereja secara umum. Dan yang terakhir adalah Wahyu, kitab yang berisi peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Soal nomor 3, surat-surat Paulus menurut Willy Markson terdiri dari surat Paulus yang pertama dan yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, Galatia, Filipi, Filemon, 1 dan 2 Korintus, dan Roma. Coba saudara jelaskan pemahaman saudara atas kitab Filipi. Kitab Filipi dikelompokkan sebagai surat penjara. Dalam menulis surat ini, Paulus dibantu oleh rekannya Timotius. Hubungan Paulus dengan jemaat di Filipi terjalin baik, walaupun masih ada juga yang menentangnya. Selanjutnya soal nomor 4. Surat-surat Paulus ternyata mengalami perkembangan. Ada yang disebut dengan surat-surat pseudo Paulus. Coba saudara jelaskan, apakah yang dimaksud dengan surat-surat pseudo Paulus, dan apa alasannya sehingga surat-surat ini digolongkan surat-surat pseudo Paulus. Jawaban saya, surat-surat pseudo Paulus adalah surat yang bukan ditulis oleh pengarang aslinya, yaitu Kolose, Efesus, dan Ibrani. Surat-surat ini dikatakan sebagai surat pseudo karena di dalam surat-surat tersebut Paulus masih diperdebatkan sebagai penulis aslinya, atau bisa disebut penulis aslinya tidak tercantum atau tidak ditekankan dalam surat ini. Soal yang terakhir, soal nomor 5. Surat-surat Am atau gerejawi menurut Willy Markson terdiri dari kitab Yakobus, 1 dan 2 Petrus, dan Yudas. Coba saudara jelaskan pemahamanmu tentang kitab Yakobus. Kitab Yakobus adalah kitab yang berisi banyak nasihat, karena memang tujuan kitab ini adalah untuk disampaikan kepada gereja secara umum atau Am. Mungkin itu jawaban UTS dari saya. Horas.